Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai konsep dan ruang lingkup sosiologi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afikan Karisma dengan NIM 2001116004881 dari kelas A1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Melia Sandra. NIM saya adalah 2001111600484. Nomor absen 02, offering A1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanika Saraswati dari kelas A1B dengan NIM 20011160472. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wahyu Fitrianti dari offering A1B NIM 20011600485. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Kofifa dengan nomor induk mahasiswa 2001111600499. Sebelum memasuki materi inti, di sini terdapat submateri yang akan dibahas. Pertama, pengertian sosiologi. 2. Karakteristik sosiologi. 3. Objek sosiologi. 4. Fungsi sosiologi. 5. Konsep dasar sosiologi. 6. Ruang lingkup sosiologi. Pertama-tama, terdapat sejarah singkat sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Course the Philosophy Positive. Pada tahun 1842, istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis bernama Auguste Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat lahir di Eropa karena ilmuwan Eropa pada abad ke-19 mulai menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial. Para ilmuwan itu kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap peradaban manusia. Comte membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis berfokus pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Lalu, sosiologi dinamis berfokus pada perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Subbab selanjutnya yaitu pengertian sosiologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Menurut Max Weber, sosiologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan pemahaman terhadap tindakan-tindakan sosial dan sekaligus berhubungan dengan suatu penjelasan kausal mengenai arah, tujuan, dan konsekuensi dari tindakan sosial. Ketiga, menurut Emile Durkheim, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Selanjutnya, tokoh ini juga menjelaskan bahwa fakta sosial sangat berbeda dengan fakta individual. Fakta sosial bukanlah fakta individual. Materi yang kedua ada karakteristik sosiologi. Karakteristik sosiologi antara lain yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris, yang berarti sosiologi didasarkan pada pengamatan dan penalaran. Yang kedua ada sosiologi bersifat teoritis, yang berarti yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Yang ketiga ada sosiologi bersifat kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama. Dan yang keempat ada sosiologi bersifat nonetis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang objek dan fungsi sosiologi. Yang pertama yaitu objek sosiologi. Objek kajian sosiologi yaitu berarti manusia. Dan menurut ilmu pengetahuan, objek yang kajiannya manusia bukan hanya sosiologi saja, melainkan letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga, yaitu sosiologi yang mempelajari aspek sosial dari manusia,
atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Objek kajian sosiologi mengalami perkembangan yang cukup pesat, sekaligus kompleks, sejak para sosiolog klasik membangun fondasi teoristis untuk mengkaji masyarakat secara sosiologis. Objek kajian sosiologis pada dasarnya adalah sebuah disiplin ilmu sosiologi yang berupaya untuk meliput objek formal dan material dalam ranah keilmuan sosiologi. Objek kajian sosiologi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material pada dasarnya yaitu entitas, baik fisik ataupun kultural, yang menjadi pembahasan utama ilmu pengetahuan tersebut. Objek material fisik dapat diteliti dengan menggunakan penelitian empiris dan observasi langsung. Sedangkan objek material non-fisik dapat diteliti dengan diskusi dan gagasan-gagasan teoritis mengenai objek tersebut. Dalam sosiologi, objek material umumnya merupakan gejala-gejala sosial yang muncul dan kaitan-kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Sejak fenomena yang membentuk pola dan melibatkan hubungan antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok masyarakat, dianggap sebagai objek material sosiologi. Contoh dari perubahan sosial karena materi, yaitu karena di internet terdapat banyak sekali materi tugas, maka siswa harus mempelajari bagaimana cara menggunakan komputer dan internet dengan benar. Lama-kelamaan, internet akan menjadi kebutuhan siswa, walaupun itu tujuan lainnya seperti berkomunikasi dengan menggunakan jejaring sosial. Atau masyarakat yang tinggal di dalam hutan harus terbiasa menggunakan segala sesuatu dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya yaitu objek formal. Objek formal berbeda dengan material. Objek formal lebih menekan kepada perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Sosiologi mempelajari masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga interaksi, realisasi, dan komunikasi sosial dapat diposisikan sebagai objek formal sosiologi. Sosiologi melihat individu sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat dan formal sosiologi. Dengan demikian, objek formal sosiologi diartikan sebagai timbal balik dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri atau dampak dari apa yang dilakukan oleh seseorang kepada kehidupan sosialnya. Ada beberapa objek kajian sosiologi menurut para ahli, yaitu yang pertama, Karl Marx, Weber, dan Durkheim membangun fondasi teoritis yang dikembangkan menjadi objek kajian sosiologi. Marx menganggap perbedaan kelas sosial sebagai basis konflik dan eksploitasi dalam hubungan sosial. Objek kajian sosiologi menurut Marx adalah konflik kepentingan antar kelas yang diekspresikan dalam perjuangan kelas antara buruh dan majikan, pekerja dan pemilik modal, berjuis dan proletar. Yang kedua yaitu Max Weber. Weber lebih menekan objek kajian sosiologi pada aspek tindakan sosial. Tidak semua tindakan manusia tergolong tindakan sosial ya. Tindakan yang berorientasi kepada orang lainlah yang termasuk tindakan sosial. Itu berarti bahwa sosiologi mempelajari interaksi manusia yang satu dengan manusia lain. Untuk memahami gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat, menurutnya peneliti harus menginterpretasi maksud atau tujuan suatu tindakan pada tataran individual. Weber menyebut metode interpretatif ini dengan nama Verstehen, interpretative understanding. Dengan demikian, menurut Weber, objek kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Yang selanjutnya yaitu Durkheim. Durkheim dalam bukunya yaitu Suicide menegaskan bahwa gejala sosial yang disebut fakta sosial adalah sebagai objek kajian sosiologi. Fakta sosial dibentuk melalui observasi empiris yang membentuk pola-pola sehingga tampak sebagai gejala sosial. Daftar dan jumlah orang yang bunuh diri pada suatu kelompok tertentu digunakan Durkheim untuk sebagai bahan kajian sosiologinya. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang fungsi sosiologi. Fungsi ini merupakan peran disiplin yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberi manfaat bagi sosiologi dan khalayak secara umum yang menjadi subjek dan objek kajian sosiologi. Sosiologi yaitu ilmu sosial murni dan bisa juga menjadi ilmu sosial terapan.
Baik, ada beberapa fungsi yang terkait di dalam sosiologi, yaitu yang pertama, fungsi sosiologi sebagai pembangunan. Apakah kalian mengetahui fungsi sosiologi di dalam pembangunan? Baik, dalam fungsi ini, sosiologi memiliki peran untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan direncanakan serta bertujuan untuk membentuk kondisi masyarakat yang lebih baik. Pembangunan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pembangunan struktural dan pembangunan spiritual. Pembangunan struktural yaitu pembangunan fisik seperti pembangunan dan infrastruktur. Sedangkan pembangunan spiritual adalah pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan moral dan peningkatan bagi masyarakat secara umum. Berikutnya ada fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Masyarakat memiliki tantangan dan permasalahan sosial terdiri seperti anak jalanan, kenakalan remaja, dan tindak kriminal. Hal ini masih ditambah sejumlah kasus konflik sosial seperti rasisme dan intoleransi hingga konflik horizontal masyarakat. Sosiologi memiliki peran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menganalisa penyebab dari latar belakang masalah tersebut guna dicarikan solusi yang tepat. Pemecahan masalah sosial sangat penting karena masalah tersebut mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat luas. Selanjutnya, yaitu fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah langkah mempersiapkan masyarakat untuk kondisi yang akan datang atau masa depan. Dengan kata lain, perencanaan sosial mengantisipasi masalah sosial yang belum terjadi. Namun, dapat di masa mendatang, penyusunan perencanaan sosial bertujuan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Perencanaan sosial dilakukan sebagai alat bantu untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah fungsi sosiologi dalam penelitian. Sosiologi menganalisa kondisi masyarakat dengan metode ilmiah, menggambarkan observasi dan eksperimen. Dalam sosiologi, masyarakat penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, sosiologi tentu memiliki teori-teori dan objek kajian ilmiah yang dipelajari. Hal ini berhubungan dengan sifat-sifat sosiologi itu sendiri, di mana sosiologi bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Penelitian dalam sosiologi bisa dilakukan dengan mengambil berbagai sudut pandang kehidupan dalam masyarakat. Misalnya, meneliti kondisi angka kemiskinan dalam masyarakat, meneliti perbedaan perilaku konsumen dari perdesaan dan perkotaan, meneliti dampak dari perilaku anak broken home, dan sebagainya. Masuk ke materi yang selanjutnya adalah konsep dasar sosiologi, yang artinya adalah istilah ilmiah yang sering muncul dalam pembahasan sosiologi. Yang pertama adalah struktur sosial. Sebagai konsep dasar sosiologi adalah keseluruhan unsur-unsur pokok dalam dunia sosial yang meliputi lapisan sosial beserta nilai dan norma dan interaksinya. Yang kedua adalah sistem sosial, adalah proses berpola yang menunjukkan hubungan-hubungan sosial baik antar individu atau kelompok di dalam sistem lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga adalah proses sosial. Sebagai konsep dasar sosiologi adalah pengaruh yang sifatnya timbal balik dalam lingkup kehidupan sosial. Yang keempat ada lembaga sosial. Bisa diartikan sebagai intuisi sosial, adalah suatu sistem yang menunjukkan keterjalinan antara nilai dan norma untuk mewujudkan kehendak sosial atau menjalankan fungsi sosial. Yang kelima ada organisasi sosial. Dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama antar individu yang mengorientasikan pola perilaku anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial. Dalam konsep dasar sosiologi adalah perubahan struktur dan lapisan sosial serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nomor selanjutnya individual, yang artinya adalah perorangan, personal, atau pribadi. Individu dalam sosiologi biasanya bertindak sebagai subjek atau agensi. Nomor 8, masyarakat.
Dalam konsep dasar sosiologi adalah sekumpulan individu yang saling bergaul, berinteraksi dalam suatu pola yang ajak. Nomor 9, kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Yang selanjutnya dan terakhir adalah komunitas. Sebagai konsep dasar sosiologi juga merupakan sekumpulan individu tetapi dengan area tertentu. Berikut saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi. Apa sih ruang lingkup itu? Oke, ruang lingkup adalah segala objek kajian yang ada di sosiologi. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, objek kajian sosiologi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Ruang lingkup sosiologi satu sisi terbatas karena dibatasi oleh aspek-aspek yang berhubungan dengan masyarakat saja. Namun di sisi lain, sosiologi juga teramat luas karena aspek yang berkaitan dengan masyarakat tak terhitung jumlahnya. Menurut sosiolog Sugiono Sukamto, ruang lingkup sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup sosiologi secara umum dan ruang lingkup sosiologi secara khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi secara umum. Nah, secara umum, sosiologi ini mempelajari tingkah laku manusia dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Ruang lingkup ini sangat luas sehingga cukup samar. Sosiologi memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan menyelidikinya dengan beragam variasi kajian. Jadi, singkatnya, sosiologi umum itu mempelajari atau menyelidiki tingkah laku manusia dalam mengadakan hubungan masyarakat. Nah, sekarang yang kedua, ruang lingkup sosiologi secara khusus. Sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, serta menyelidiki berbagai dimensi sosial kemasyarakatan yang spesifik. Istilah dimensi spesifik di sini menekankan pada satu sektor tertentu. Misal, sosiologi yang mempelajari hubungan sosial dalam aspek keluarga itu dipelajari dalam sosiologi keluarga. Dalam dimensi yang spesifik ini, kita bisa menemukan bahwa ruang lingkup sosiologi sangat beragam. Singkatnya, sosiologi khusus ini mempelajari berbagai macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan. Contoh sosiologi khusus menurut Sugiono Sukamto antara lain yang pertama, sosiologi hukum, yaitu membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Yang kedua ada sosiologi pendidikan, membahas hubungan gejala kemasyarakatan yang berhubungan dengan pendidikan. Dan yang ketiga ada sosiologi perkotaan, yaitu membahas masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Dan masih banyak lagi contoh sosiologi khusus menurut Sugiono Sukamto. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa aspek yang dipelajari dalam sosiologi antara lain yang pertama, sosiologi itu mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain. Melalui interaksi timbal balik ini, individu bisa saling berinteraksi dan saling berhubungan untuk membentuk suatu masyarakat. Contohnya itu seperti seorang pemimpin dan pengikut yang memiliki interaksi yang sangat khas. Seperti ketika seorang pengikut bertemu dengan pemimpinnya, maka pengikut tersebut akan menundukkan pandangannya. Nah, yang kedua, ada sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Hubungan yang terjadi antara individu dan kelompok ini terjadi pada situasi yang berbeda atau tergantung dengan keadaan. Interaksi ini menyangkut kepentingan perorangan atau individu dengan kepentingan kelompok, sehingga terlihat agak mencolok daripada interaksi yang biasa. Selanjutnya yang ketiga adalah sosiologi mempelajari hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hubungan ini terjadi antar kelompok yang berbeda dan bertemu kemudian terjadi interaksi. Contohnya itu seperti konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan beberapa tahun lalu. Hubungan tersebut merupakan bentuk relasi antar kelompok masyarakat. Sosiologi dapat mengkajinya dari beberapa dimensi. Misal, dimensi identitas dan kedua kelompok tersebut menggunakan identitas etnis untuk saling bermusuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sosiologi mempelajari karakteristik kelompok sosial. Perbedaan struktur kelompok dapat menjadi objek kajian sosiologi, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Misalnya itu seperti mengapa sebagian orang menempati kelas sosial atas dan sebagian lagi susah dan sangat sulit untuk naik kelas. Dan semua itu dibahas atau dikaji di dalam sosiologi.
Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari penyampaian ataupun dalam materinya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.